والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dibangkitkan? Halaman 431, betul nggih? Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah ibn Ibrahim ibn Abu Amr al-Ghifari rahimahullah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat aku akan dihimpun berada di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga aku berdiri di antara dua tanah suci. Maka datanglah penduduk Mekah dan Madinah. Ini riwayatnya didhaifkan oleh sebagian para ulama. Hadis ini gharib dari Malik karena hanya diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ibrahim sendiri darinya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Ghifari selain Abdul Aziz ibn Abdul Hashim Al-Baghdadi. Tapi kalaupun hadis ini lemah, dhaif, sangat mungkin nanti yang membersamai Nabi saat kebangkitan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena ini dua sahabat kinasih. Jadi ini dua mertua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam akidah ahli sunnah, orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelahnya baru Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sehingga kalau kita sepakat dengan ini, maka sangat mungkin, saya ulang, nanti yang menemani Nabi bangkit pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apalagi Nabi pernah menggelar, apalagi Abu Bakar gelarnya As-Siddiq.
As-Siddiq itu satu tingkat di bawah Nabi. Jadi orang yang punya gelar As-Siddiq itu satu tingkat di bawah para nabi. Nah, demikian juga Sayyidina Umar itu Nabi pernah bersabda, kalau setelah saya ada nabi, pastilah Umar nabinya itu. Andaikan setelah saya masih ada nabi lagi, maka nabinya adalah Umar. Itu kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya sekarang kubur beliau bertiga di satu tempat. Jadi ada Rasulullah Muhammad SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam satu tempat. Sebenarnya itu jatahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, cuman memang takdir Allah nggak bisa dirubah ya. Jadi sebetapapun direncanakan untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau Allah berkenan untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka jadinya tetap untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu berkaitan dengan yang ada sekarang ini. Nanti di akhirat ya sangat mungkin. Kalau untuk kita gimana Ustadz supaya nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang sampai kepada kita di antara caranya saja, di antaranya ya. Itu ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, "Au kama qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kalau kita nanti semoga ya kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kiatnya adalah memperbanyak bersolawat untuk beliau. Satu. Ada lagi di hadis yang lain, hadisnya riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim di mana ada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum menuang air wudu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khidmah ya. Khidmah menuang air wudu untuk Rasulullah Muhammad SAW beberapa hari. Monggo, di antara adabnya Nabi itu beliau memberi hadiah kepada volunteernya. Jadi sebenarnya khidmah itu nggak ada kewajiban menggaji lah, wong khidmah melayani guru. Tapi adab Nabi itu selalu menawarkan hadiah. Di antara sahabat Nabi yang menuang air wudu dalam hadis Sahih Muslim itu adalah sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Beliau ini setelah beberapa hari menuang air wudu, Nabi bersabda kepada beliau, "Sal, mintalah kamu hadiah." Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi, maka beliau mengatakan, "Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Saya ingin menemani Anda di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, "Awa ghairu dzalik?" Ada permintaan yang lain enggak? La huwadak. Tidak, itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, "Au kama qala a'inni 'alaika bi kasratis sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah." Kata Nabi, bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga. Caranya perbanyak sujud, kata beliau. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka sungguhnya kalau engkau sujud, Allah akan angkat derajatmu. Nah, ini pertanyaan gini. Lalu bagaimana dengan beberapa panjenengan yang sholatnya nggak bisa sujud? Seperti Bu Ana kan nggak bisa sujud sekarang. Maksudnya sujud yang itu. Nah, maka kata ulama sujud itu ada dua, ada sujud zahir yang sempurna itu, ada sujud batin. Walaupun Bu Ana sama Ibu siapa sampingnya? Bu Febri nggih. Febri apa Febri? Febri nggih. Oh. Ya, Bu Ana Hanes atau Bu Febri itu walaupun secara zahir mungkin tidak bisa sujud secara sempurna, tapi kan hatinya sujud gitu nggih. Nah, itu insya Allah itu juga bagian dari sujud lahir maupun sujud batin. Itu seperti itu. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka kalau engkau sujud, maka Allah akan angkat derajatmu. Makanya kalau andaikan bukan karena kita punya tugas yang lain, barangkali kalau kita ngerti keutamaan sujud, kita tidak akan pernah bangun dari sujud. Karena saking pengennya kedudukan kita nanti mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sih kalau kita sujud pakai badan kita sendiri, kita nggak bisa banyak sujud.
Karena pertama terbatas oleh usia kita. Yang kedua tenaga kita, waktu kita, pembagian tugas kita. Sehingga nggak mungkin kita bisa sujud maksimal. Yang paling mungkin supaya kita bisa maksimal dalam sujud adalah melibatkan banyak kepala untuk sujud yang pahalanya untuk kita juga. Ya caranya bagaimana ini? Bantu masjid. Bantu masjid, bayar listriknya masjid, bayar airnya masjid. Sekian banyak orang yang sujud di masjid ini, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang sujud di masjid ini karena kita telah membantu masjid ini misalnya. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau pertolongan tersebut. Itu seperti itu. Atau jenengan bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Entah anak santri, fuqara masakin atau satpam atau siapapun, sehingga karena bantuan kita mereka bisa sholat dengan baik. Entah kita bantu sarungnya, kita bantu sajadahnya, kita bantu baju kukunya, kita bantu pecinya, kita bantu tenaganya, makanannya untuk sehingga dia bisa sholat. Itu sebanyak itu orang yang kita bantu, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka juga. Selama bantuan kita masih dipakai untuk beribadah, selama itu pula kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Nah itu supaya kita dapat banyak gitu. Karena kalau cuma ngandelin kepala kita saja untuk sujud, kepala kita kemampuan sujudnya terbatas, waktunya terbatas, tenaganya terbatas, dan begitu seterusnya. Nah ini patut bersyukur kepada Allah bahwa kita ini memang sejatinya sih, hakikatnya masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi jangan salah paham ya, terus kalau gitu buat apa beramal kalau ujungnya masuk surga karena rahmat Allah? Itu salah lagi. Yang betul justru karena kita berharap rahmat Allah, makanya kita harus beramal. Sehingga dalam riwayat, beberapa ulama meriwayatkan tentang seseorang di masa lalu ya, ada orang yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun itu. Terus kata Allah, masuklah kamu dalam surgaku karena rahmatku. Kata orang itu, tidak ya Allah, karena amal saya. Kata orang itu. Kata Allah, karena rahmatku, karena amal saya ya Allah, kata orang itu. Terus kata Allah, ya sudah, kamu masuk surga karena amalmu 500 tahun saja. Loh, kaget ya. Lah kamu cuma beramal 500 tahun. Jadi kamu silakan masuk surga 500 tahun saja. Tidak selamanya, yang selamanya itu rahmatku, kata Allah. Yang selamanya itu rahmatku. Jadi yang membuat kita masuk surga selamanya itu ya rahmat Allah. Kita berapa tahun beramal? 70, 80, 90, 100 tahun, tidak lama kan? Nah, kita bisa mendapatkan balasan surga selamanya itu karena rahmat Allah. Nah, di antara rahmat itu terletak di mana yang diberitahukan melalui kita? Melalui niat. Ini kajian usul fikih ya. Kenapa orang yang beramal dalam hitungan puluhan tahun usianya itu kok bisa dapat surga selamanya? Di sini ada rahmat Allah letaknya itu. Karena semua orang pasti berniat untuk beriman selamanya. Bu Popi niatnya beriman selamanya apa sementara, Bu? Nah, karena Ibu berniat beriman selamanya, maka balasannya surga selamanya. Itu rahmat Allah namanya. Ibu-ibu sekalian ini berniat jadi orang baik sementara apa selamanya? Ya, kita kan, padahal kita berbuat baik hanya sebatas usia kita. Tapi karena kita punya niat menjadi orang baik selamanya, maka untuk kita pahala berupa surga selamanya. Itulah rahmat Allah namanya. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa kita itu, nggak bisa. Tahan berapa lama duduk di majelis ilmu? Yang paling top Bu Via berapa jam itu? Dari sebelum subuh. Artinya ya tetap ada batas waktu juga kan, tidak bisa selamanya, tapi balasannya selamanya. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang baik selamanya. Nah, pengen jadi orang baik selamanya itu pahalanya luar biasa, masya Allah. Itu rahmat Allah namanya. Semoga kita termasuk yang dirahmati. Amin. Allahumma amin insyaallah. Apalagi Ustaz, supaya kita nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW
menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dengan yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti ini, kata Nabi. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, pertanda dekatnya beliau dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafil yatimi fil jannati. Lebih tepatnya kafil itu bukan penyantun ya, tapi yang menanggung lah, yang menanggung hidupnya anak yatim itu. Jadi saya mohon maaf ya kalau panjenengan santunan setahun sekali atau setahun 2 kali itu tidak termasuk kafil sebenarnya. Bagus, berpahala, teruskan. Tapi kafil itu enggak gitu kafil itu. Kafil itu jenengan punya saudara, punya teman, punya keponakan atau siapa, tetangga atau siapalah yang dia anaknya yatim. Dia ngomong sama orangnya, sudah sekolahnya saya yang bayarin. Sekolahnya saya yang bayarin misalnya. Anak ini semua kebutuhan sehari-harinya saya yang bayar. Sehingga kalau di Kemang Pratama 2 itu di Baitul Jihad itu ada program orang tua asuh misalnya. Nah, itu baru namanya kafil itu. Sini ada juga. Alhamdulillah. Ada nggih? Alhamdulillah. Ya itu bagus, teruskan saja itu. Ya kalau ada program orang tua asuh itu bagus, teruskan. Dan menjadi orang tua asuh itu enggak harus sendiri. Bisa saja satu anak yatim digotong 5 orang, 10 orang, tidak ada masalah. Nah, itu namanya kafil namanya. Karena ada hadis yang mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kenapa? Kafil. Kafil bukan kafir ya, kafil. Kafil itu yang nanggung. Nanti dikira kafir lagi. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Sebentar guys, saya lihat dulu. Ada beberapa amalan. Terus kemudian di antara amalan-amalan yang membuat seseorang itu nanti bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik apa? Akhlaknya. Pertama tadi yang paling banyak bersolawat ya. Yang kedua yang paling banyak sujudnya. Sujud yang beneran ya. Kalau mau banyak sujud tadi tekniknya udah saya kasih tahu tadi. Kemudian orang yang menanggung anak yatim. Berikutnya di antara yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya bagus. Orang yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus apa tadi? Budi pekertinya. Ada sebuah hadisnya riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, At-Tirmidzi juga dalam kitab Adabul Mufrad, At-Tirmidzi juga, Ahmad juga. Hadisnya Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, At-Tirmidzi juga, Ahmad juga. Bunyi hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqon. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kepadaku di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang, saya ulang ya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Saya ulang, hadisnya riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad. Nah, beliau mengatakan, Nabi bersabda, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ngaten nggih, akhlaknya. Akhlak ini etika itu loh.
budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun. Berarti orang itu semakin punya akhlak yang bagus, semakin potensial nanti dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk akhlak itu bagaimana Ustadz? Ya harus belajar. Kepada orang tua kepada anak itu ada akhlaknya. Kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda itu ada akhlaknya. Guru pada murid, murid pada guru itu juga ada akhlaknya. Tetangga dengan tetangga itu juga ada akhlaknya. Nah, kalau kita mau belajar berakhlak yang mulia dengan sungguh-sungguh, ya harus belajar kitab Al-Akhlaq Al-Karimah. Ada kitab-kitab yang membahas masalah itu, seperti misalnya Riyadhus Shalihin. Itu isinya akidah akhlak, targhib wa tarhib itu. Kenapa Mbak sakit? Oh mboten, kirain sakit mboten. Kok pegang tangan kedinginan maksudnya? Enggak, kedinginan. Oh, orang mana sih kok kedinginan dengan AC Bekasi? Oh, nggih. Jadi itu di antara. Enggak, takutnya beliau sakit itu. Oh, enggak, masih kuat. Enggak, soalnya kalau AC dimatikan ada yang enggak tahan juga soalnya itu. Ya. Kalau AC dimatikan ada yang enggak tahan. Enggak apa-apa, insyaallah sehat nih, Mbak nggih. Mau dekat sini. Oke, lanjut. Masih kuat ya? Kuat kan? Kuat. Enggak, benar enggak apa-apa ya? Enggak, takutnya tahu-tahu pingsan gitu, enggak. Oh, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, semua ada akhlaknya. Atau ada kitab juga Al-Akhlaq Al-Karimah juga ada. Semua ada etikanya lah, ada akhlaknya, ada. Nah, berakhlak itu bukan berarti terus meniadakan keakraban ya. Misalnya anak dengan orang tua misalnya. Terus anak, oh nggih Pak, nggih Bu, enggak harus gitu juga. Akrab tapi tetap menjaga etika. Bagaimana seorang anak pada orang tua itu menjaga etika orang tua, kepada orang tua, menjaga akhlak lah, itu seperti itu. Bukan meniadakan keakraban juga, itu seperti itu. Nah, sama dengan suami ke istri ke suami, karena suami berakhlak kepada istri, nggih mah, monggo. Enggak harus gitu ya. Nah, jadi enggak harus dikodahu, enggak harus. Yang penting itu menjaga ada akhlak itu intinya satu sebenarnya, saling menghargai, saling menghormati, itu aja sih akhlak itu namanya. Jadi antar suami istri, antar orang tua dan anak, antar besan, antar atasan dan bawahan, itu semua. Kalau ada saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga, udah itu akhlak itu sudah itu. Soal bentuknya terserah masing-masing. Itu seperti itu. Tapi kalau udah ada yang merasa paling, itu bahaya. Suami merasa lebih dari istri, atau sebaliknya orang tua merasa lebih dari anak. Udah kalau merasa lebih itu udah alamat itu. Nah, apalagi terus kemudian atasan dan bawahan atasannya merasa lebih, itu bahaya. Padahal kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan kan ya repot itu. Itu pokoknya harus akhlak ya. Terus di antara kiat supaya kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang mengayomi dan menafkahi dua anak perempuannya dengan baik hingga mereka tumbuh dewasa. Jadi orang yang mengayomi dan menafkahi dua anak perempuannya dengan baik hingga mereka tumbuh dewasa. Bu Rahma anak perempuannya berapa, Bu? 2. Lakinya 1 nggih. Wah, sampai dewasa. Yang 1 udah nikah kemarin ya. Yang 1 lagi masih kuliah. Nah, yang 1 gimana Ustadz? Ya, nanti ada hadisnya saya lihat aja. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam riwayat ini, hadisnya Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu juga sama, yaitu banyak bicara tentang akhlak juga itu. Terus Muslim dan At-Tirmidzi, hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Terus Muslim dan At-Tirmidzi hadisnya ya, hadisnya riwayat 3 ulama itu. Bunyi hadisnya,
man ala jariyataini hatta tablugho jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa saja yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Seraya beliau menunjukkan dua jari tangannya dengan rapat. Jadi kalau jenengan punya dua anak perempuan, jenengan mengayomi anak itu, menyayanginya hingga dia mencapai usia baligh. Nah, dapatnya gini, nanti akan bersama denganku pada hari kiamat seperti ini, kata Nabi. Nah, aduh kok cuma satu ya Ustadz anaknya ini. Misalnya gitu, ya gampang cari anak yang lain gitu. Ya kan yang penting anak perempuan gak harus anak kandung sendiri, kan bisa anak orang misalnya. Itu seperti itu. Atau nggak masuk sini nggak apa-apa, cari pintu yang lain lah. Kan banyak, pintunya nggak cuma ini tuh, cari pintu yang lain. Bukan berarti terus nanti pulang, Mas kata Pak Ustadz perempuan dua Mas, kita cuma satu ini apa gitu. Apalagi kalau anaknya laki satu lagi. Madam tuh 3 madam. Allah. Bagaimana Mbak? Apa masih mau produksi lagi Mas gitu. Kata ibu-ibu, udah Pak Ustadz, udah waktunya distribusi sekarang. Nah ini kan satu pintunya tuh, bukan satu-satunya pintu. Pintu yang lain banyak tadi tuh. Ya kita cari pintu yang lain aja tadi. Ya. Kalau saya masuk ini, insya Allah masuk. Oh lanjut. Terus tadi menjaga anak yatim sudah, menafkahi 2 anak perempuan tadi sudah. Orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dia mencintai Nabi kita Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh, nanti juga potensial untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya ini ada dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad. Hadisnya sahih. Jadi pernah Nabi kita Muhammad SAW lagi kajian kayak gini. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya tentang kapan hari kiamat. Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah. Terus Nabi balik bertanya ke orang itu, ma'adat talaha, apa yang telah kamu persiapkan, kok kamu nanya kiamat? Okamakal, orang ini menjawab, tidak ada, hanya saja sungguh saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi saya tidak punya persiapan apa-apa selain bahwa saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Nah, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu komentari hadis ini, sewenang banget beliau. Tidak ada hal yang paling membuat aku bahagia hari itu selain dari sabda Nabi, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena dengan itu berarti potensial saya akan bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau bertiga karena saya mencintai beliau bertiga. Itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tapi mencintai Nabi itu harus dibuktikan. Kalau cuma ngomong cinta semuanya juga bisa. Makanya cinta harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan namanya cintanya gombal, cinta palsu. Kalau orang Jawa nyebutnya gombal mukio gitu. Itu juga gombal cinta itu kalau nggak dibuktikan. Cara membuktikannya gimana? Ya saya sering sampaikan di sini ya. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati sholawati alaih. Perbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW dengan cara perbanyak bersolawat untuk beliau. Perbanyak solawat untuk beliau. Yang kedua, ikuti sunnah beliau semampu kita. Ikuti sunnah beliau semampu kita. Kita nggak bisa menyamai Bu. Kita nggak bisa menyamai Nabi Muhammad SAW. Bener Mbak, nggak tersiksa bener ya? Nggak tersiksa bener ya? Bener ya? Oh, saya takutnya tersiksa. Enggak ya? Bener ya? Enggak ya, nggak tersiksa. Apa? Oh gitu ya?
Oh, memang. Oh, iya 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 iya, ya, alhamdulillah. Nggih, enggak saya takutnya tersiksa tahu-tahu pingsan gitu loh maksudnya. Enggak ya. Enggak ya insyaallah. Ya sudah ya sudah. Oh, mau selanjut, selanjut, selanjut. Selanjut, selanjut boleh, boleh. Iya. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Iya. Ya. Ya kalau kan saya boleh, saya izinkan tidak apa-apa. Selanjut ya, selanjut. Selanjut, selanjut boleh. Kalau sama saya boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh, santai aja. Lanjut, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita. Oh, nggih monggo monggo Bu Rahma, monggo 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 monggo. Nggih. Nggih, nggih monggo. Waalaikumsalam. Saya juga mohon maaf Bu Rahma ya. Nggih, terima kasih. Terus jadi singkat kata singkat cerita, cinta itu harus buktikan kita nggak mungkin menyamai Nabi kita Muhammad SAW, tapi mengikuti mungkin. Dan mengikuti juga tidak harus di luar kemampuan kita, sebatas yang kita mampu. Karena ketaatan itu adalah wa'budullaha mastata'tum. Beribadahlah kalian kepada Allah semampu kalian, semampumu. Tapi semampumu, bukan seenakmu loh ya, semampumu. Semampumu bukan seenakmu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah hindari hal-hal yang Nabi mengingatkan kita dengan peringatan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Kalau ada hadis yang mengatakan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami, itu hindari perbuatan itu. Apa contohnya? Yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua. Itu berat ancamannya itu. Nah, takutnya Nabi untuk dosa yang itu tidak mau membantu kita. Padahal di akhirat itu kalau Nabi nggak bantu kita, wassalam kita. Gitu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Aduh gimana udah gak terlanjur terjadi. Tobat. Yang lalu biarlah berlalu. Dah pokoknya itu diantaranya deh. Diantaranya itu aja. Nah, itu diantara kiat-kiat bagi kita nanti kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama hari kiamat dan gambaran umum proses kejadiannya. At-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu rayu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat." At-takwir ya. Barang siapa ingin melihat kepada hari kiamat, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat dan idza samaa'un syaqqat, al-insyiqaq, at-takwir dan al-insyiqaq. Kalau panjenengan kita semua ingin tahu gambaran kiamat, baca surah At-Takwir, baca surah Al-Insyiqaq. At-Takwir itu artinya digulung. Kalau Al-Insyiqaq artinya terbelah. Langit yang terbelah, langit yang digulung itu At-Takwir. Penjelasan hadis al-kamakal. Tadi hadisnya sahih. Ini hadis At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hadis hasan. Kalau catatan kakinya hadisnya sahih. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Penjelasan hadis. Saya katakan surat-surat ini memang khusus membicarakan soal hari kiamat. Karena memuat keterangan tentang terbelahnya langit dan terpecahnya berkeping-keping, digulungnya matahari, bergugurannya bintang ke bintang, rontoknya planet-planet dan lain-lain, yang semuanya merupakan sebagian dari kengerian-kengerian dan kesulitan-kesulitan yang bakal terjadi di hari akhirat. Dalam surat-surat tersebut dibicarakan juga tentang keluarnya seluruh makhluk dari kubur mereka masing-masing menuju ke penjara atau ke istana mereka. Setelah dibukanya buku catatan amal mereka lalu dibaca buku-buku itu,
Mereka ambil ada yang dengan tangan kanan dan ada pula yang dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka, yaitu ketika berada di mauqif, sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut nanti. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ini kan kita berada di alam namanya dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini. Setelah ini barzah. Kematian, alam kubur. Setelah ini kita semua akan menuju ke sana. Semua kita pasti cepat atau lambat. Monggo jenengan dulu juga nggak apa-apa, saya belakangan nggak apa-apa. Tapi saya doakan semoga kita semua panjang umur yang mubarakah, siha wal afiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzah. Setelah alam barzah, kita menantikan kiamat. Setelah kiamat ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan ada mahsyar. Setelah mahsyar ada pembagian rapot. Ada yang terima dari arah kanan, ada yang terima dari arah depan, ini selamat ini. Ada yang terima dari arah kiri dan arah belakang, alamat celaka. Ini menarik yang kedua ini. Kenapa kok dia menerima buku catatan amal dari kiri atau dilempar dari belakang? Rupanya nanti itu ada orang yang di dunia memang dia nggak punya adab, nggak punya tata krama, nggak punya akhlak. Ternyata sampai di akhirat pun dia nggak punya akhlak, sehingga nerima buku catatannya pakai tangan kiri, meremehkan itu, nerima catatan amal pakai tangan kiri karena saking nggak punya akhlaknya dia itu. Dipanggilkan, nanti dipanggil namanya satu persatu dengan nama orang tuanya, maka kemudian dia terima buku catatan amal pakai tangan kiri. Kenapa? Karena dia nggak ada adab, nggak ada akhlak. Malah ada yang menyingkur sampai akhirnya bukunya dilemparkan dari belakang karena nggak punya adab. Sementara yang menerima dari arah depan atau dari arah kanan, dia memang dari di dunia punya adab, punya akhlak, makanya dia terima dengan tangan kanan atau dari arah depan. Nah, makanya ini yang mau saya sampaikan tadi terkait dengan tadi itu, penerimaan catatan amal itu. Jaga adab di dunia ini, nanti sampai di akhirat pun akan jadi kebiasaan kita, insya Allah. Nah, orang yang tidak beradab itu potensial masuk neraka. Kenapa? Karena menerima catatan amalnya pun nggak pakai adab, nggak pakai akhlak. Tapi kalau dari sekarang kita biasa pakai tangan kanan, hormat sama orang, kalau diajak bicara menghadap ke orangnya, misalnya, artinya kita bisa menjaga adab. Maka nanti itu akan terbawa sampai di akhirat, dan mudah-mudahan kita nanti menerima catatan amal kita dari arah depan atau dari arah kanan. Amin, insyaallah. Tapi kalau dari sekarang kita udah meremehkan ke orang, terima pakai tangan kiri, ngasih pakai tangan kiri semua, serba pakai tangan kiri, bukan dalam konteks kidal yang kasus tertentu ya, maksudnya dalam sengaja kayak meremehkan orang gitu loh maksudnya, nggak peduli itu. Maka itu ngerinya nanti di akhirat juga begitu. Makanya orang tua kita dulu, saya masih ingat kalau anak kecil itu pakai tangan kiri, ayo asto yang bagus, tangan yang bagus, tangan yang bagus. Nah, itu biasakan menggunakan adab supaya kemudian nanti di akhir kita juga menggunakan apa? Adab dalam hal ini. Allahu Akbar. Terus setelah pembagian rapot nanti ada hisab, ada mizan, ada sirat. Terakhir baru surga atau neraka. Semoga untuk kita surga tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Amin Allahumma amin. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Langit terbelah. Mengenai terbelahnya langit, Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut, dalam berbagai ayat, antara lain Idas sama'un syaqqat, al-insyiqaq ayat 1, apabila langit terbelah. Idas sama'un fatarat, apabila langit pecah berkeping-keping. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, dan ingatlah hari ketika langit terpecah belah dengan kabut. Al-Furqan ayat 25. Maka akan kamu lihat langit itu begitu lemah, tidak berdaya, bahkan terpecah belah, sebagaimana firman-Nya pada ayat lain, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu.
Adapun kabut yang disebutkan pada ayat di atas adalah merupakan garis penghalang antara langit dan bumi. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa huruf ba yang diartikan dengan mempunyai makna an yang diartikan karena, bukan an berarti. Makna an yang berarti yang diartikan karena maksudnya bahwa langit kelak akan terbelah karena adanya awan putih. Dan ada pula yang mengatakan terbelahnya langit adalah karena alas adanya panas neraka jahanam yang lepas memasuki wilayah langit. Peristiwa itu terjadi ketika air di mana tidak berfungsi lagi dan muncullah api di mana-mana. Maka mula-mula langit berwarna merah jernih seperti minyak, lalu terbelah karena Allah berkehendak untuk menghancurkan alam semesta dan melenyapkannya. Tentang warna, ada pula yang mengatakan bahwa langit di waktu itu warnanya berubah-ubah, mula-mula kuning, kemudian merah, atau mula-mula merah kemudian kuning, seperti halnya anak kuda di musim semi warnanya kekuning-kuningan. Nanti jika panas menyengat berubah menjadi kemerah-merahan, kemudian menjadi kelabu, kemudian demikian kata Al-Hulaimi. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah ngomong nanti, sekarang saja lapisan ozon sudah bocor karena pemanasan global, pembuangan gas emisi yang nggak diukur, penebangan hutan yang tidak diukur, terus kemudian rumah kaca di mana-mana, ya banyak hal yang menyebabkan sampai lapisan ozon bocor. Ya, yaitu di antara bentuk robek secara tafsir fisika modern, yaitu di antaranya robek sudah. Nanti belum yang lain-lain. Kan di atas kita ini ada 7 lapis atmosfer. Itu langit dalam pengertian secara ilmu fisika ya. Ada atmosfer Stratosfer apalagi? Saya nggak hafal itu yang apa? Siapa yang hafal? Bu, monggo. Apa Bu? Gitulah itu 7 lapis itulah apa namanya? Ya itulah apa namanya, saya nggak paham itu. Ya termasuk lapisan ozonnya itu. Saya nggak paham saya itu. Ya itulah pokoknya itu, saya nggak paham. Itu nanti pada akhirnya akan jebol itu pokoknya itu. Pada akhirnya akan jebol. Sehingga kalau itu jebol, dia tidak bisa lagi menfilter benda-benda langit yang masuk ke bumi itu. Nah, termasuk sinar matahari ultravioletnya itu ya bisa sangat berbahaya kalau tidak disortir pakai lapisan ozon. Itu secara sunatullah maksud saya. Benda-benda langit kalau nyelonong masuk ke 7 lapis atmosfer kan mesti dilindungi dengan terbakar loh. Tapi kalau itu udah nggak ada, nanti udah robek-robek ya nyelonong. Nah itu nanti hari kiamat pasti terjadi. Kalau kata NASA itu memprediksi kira-kira 3.000 tahun lagi itu terjadi. Karena bumi ini sedang bergerak menuju ke wilayah kabut Oort namanya, kabut meteor. Di mana bumi ini akan dibombardir oleh jutaan bahkan mungkin miliaran meteor. Kalau meteornya diameternya segede masjid ini mungkin akan terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer itu, monggo. Tapi kalau diameternya 10 Sumatera, 10 Jawa, itu kalau kata pakar-pakar fisika modern itu kemungkinan nyelonong masuk ke bumi. Nah, kalau bumi kan, kalau Anda sepakat dengan bumi bulat ya, saya nggak mau debat soal bumi datar atau bumi bulat. Atau kemudian tiba-tiba tabrakan sama meteor tadi yang diameternya Pulau Sumatera tadi itu misalnya, tabrakan dan gara-gara tabrakan itu sampai pasti ada ledakan, pasti bumi itu ngerem. Kan namanya tabrakan kan pasti ada ngeremnya. Coba bayangkan, kecepatan putaran bumi itu sekian ribu kilometer per jam, tiba-tiba ngerem mendadak, apa yang terjadi kira-kira? Iya. Seperti jenengan, ini mohon maaf ya, yang pernah miskin pasti tahu. Pernah nggak naik mobil losbak ya? Mobil pickup itu, ya. Misalnya di atas mobil pickup itu ada 10 orang. Ini mobil pickup melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Terus dia ngerem mendadak, nyet. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, massa, kalau kata teori fisikanya kan massa yang bergerak 100 km per jam tadi itu, ketika dia berhenti, maka massa yang di atasnya masih dalam kecepatan yang sama.
Kira-kira apa yang terjadi? Tercengkang, terpental. Itu yang Allah gambarkan di surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nanti pada di mana manusia itu berhamburan laksana aneh-aneh. Nah, itu kalau kata NASA itu terjadi 3.000 tahun lagi. Masih lama ya, tenang aja, masih lama. Kata NASA itu akan terjadi 3.000 tahun lagi, kata NASA tapi itu. Artinya NASA baru ngomong sekarang itu. Nabi sudah mengabarkan sejak 15 abad yang lalu bahwa itu akan terjadi. Cuma masih lama, tenang aja, masih berapa? 3.000 tahun lagi, masih lama. Sekarang tuti. Tapi itu pasti akan terjadi karena Quran yang bilang. Allahu Akbar. Warna langit Jakarta aja bisa sewaktu-waktu berubah, Pak. Nggak usah ngomong langit nanti. Langit Jakarta sekarang itu loh. Itu bisa berubah sewaktu-waktu dari cerah tiba-tiba warnanya tiba-tiba kalau pas polusi, apalagi yang kapan hari sempat polusinya rame itu, yang tiba-tiba gelap itu kan, itu bukan karena apa namanya itu, bukan karena embun itu atau apa namanya itu kabut, tapi ya memang karena polusi secara sunatullah itu. Jadi Jakarta saja langitnya sekarang udah sering berubah-ubah. Yang bagus saat Covid dulu itu, tiba-tiba cerah semua pas Covid itu. Barokahnya Covid, langitnya cerah, nggak ada aktivitas kendaraan kemana-mana. Kalau sekarang jangan tanya lagi deh. Allah. Tafsir surah At-Takwir wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ini ngapunten matur nuwun nggih, siapa ini? Matur nuwun. Jazakillah khairan. Oh, Bu Asni, nggih. Salam untuk Bu Asni nggih. Matur nuwun sangat, jazakillah khairan. Monggo silakan kalau ada. Monggo Bu. Nggih. Bagus. Izin minum dulu nggih. Jadi gini Bu, saya termasuk yang sering ditanya orang, mirip seperti ini pertanyaannya. Ustadz, kita punya anak asuh, anak yatim. Sekarang dia udah kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA gitu. Apakah masih kita bantu lagi atau bagaimana bla bla bla. Nah, kriteria yatim sampai kapan Ustadz itu? Itu sering tanyakan. Nah, ini masuk Ibu nanya, saya jawab insyaallah nggih. Ini biar untuk lebih memantapkan saja nih sifatnya. Yang pertama gini, disebut yatim itu kalau ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal itu bukan yatim. Itu kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk binatang, kalau ibunya yang meninggal baru yatim namanya. Kalau binatang. Ya, yatim itu secara bahasa artinya sendiri. Maka walaupun ada anak bapak ibunya lengkap, kalau dia diterlantarkan dia yatim juga. Itu dalam agama itu gitu. Tidak harus bapak ibunya sudah meninggal. Jadi walaupun bapak ibunya masih ada lengkap bahkan, kalau dia dibuang di kardus, diterlantarkan, nggak dididik, nggak dihiraukan, dia juga yatim. Karena yatim itu maknanya sendiri artinya. Itu satu dulu. Nah, kalau batasan disebut yatim itu sampai dia dengan baligh. Kalau nggak dibatasi, saya juga yatim piatu loh saya ini. Sama ya. Nah, di rumah itu ada anak yatim yang saya asuh, tidak mau pulang. Istri saya sendiri. Nah itu,
Wes, jadi singkat kata singkat cerita itu namanya apa namanya? Ya iya kan, saya sama Siti saling menyantuni. Jadi saya dia yatim, saya kan yatim piatu, lebih parah saya malah. Baik, singkat kata singkat cerita, batasannya balik Bu ya, balik. Nah, muncul pertanyaan tadi seperti Ibu tadi. Apakah masih terus kita teruskan kalau dia sudah tidak lagi yatim? Jawabannya teruskan kalau dia masih miskin. Nah, kenapa begitu? Karena dulu sependek yang saya baca Bu ya, Nabi dan para sahabatnya kalau nyantuni anak yatim itu kalau perempuan sampai nikah, kalau laki-laki sampai mandiri, sampai mandiri ya. Makanya saya itu pernah ceramah di PLN Cut Mutia itu dari zakatnya orang-orang PLN itu saya pernah didatangkan anak-anaknya. Itu beberapa anak-anak yatimnya sampai kuliah, beberapa sampai mandiri itu. Sampai sudah kerja lah. Nah, itu yang benar sebenarnya. Kalau kita mampu ya, kalau kita mampu santuni mereka sampai menikah kalau perempuan, kalau laki-laki ya sampai mandiri. Ya perempuan mandiri juga nggak masalah. Kalau dulu para sahabat itu gitu, itu seperti itu. Nah, jadi teruskan Bu, tidak apa-apa walaupun dia sudah nggak yatim lagi statusnya secara hukum, akan tetapi dia masih patut untuk kita santuni sampai dia mandiri lah paling tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Bu Popi dulu Bu Dona ya. Ya. Nggih. Sebentar. Anak yatim. Oh. Bu Popi. Nggih, saya paham. Dalam fikih Islam itu kalau orang tuanya mohon maaf tidak mampu, sementara anaknya mampu, maka anak wajib menafkahi orang tuanya. Wajib. Bukan nafkah. Saya ulang ya, kalau orang tuanya tidak mampu, anaknya mampu, maka anak wajib menafkahi orang tua. Nah, maka dalam hal ini kalau anak lalai, orang tua patut untuk mengingatkan. Makanya kalau munajat saya kepada Allah itu gini, ya Allah, jadikanlah hubungan antara hamba dengan anak-anak hamba adalah hubungan yang saling menghadiahi, bukan hubungan yang saling menafkahi. Kenapa? Karena kalau sampai ada kewajiban menafkahi, berarti salah satunya ada yang tidak mampu. Tapi kalau saling menghadiahi, berarti dua-duanya mampu, sehingga saling memuliakan dengan hadiah. Itu diantara munajat saya kepada Allah itu gitu, ya Allah, jadikanlah antara hamba dengan anak-anak hamba itu hubungannya adalah saling menghadiahi, bukan saling menafkahi. Karena kalau saling menafkahi berarti ada yang tidak mampu. Tapi kalau saling menghadiahi berarti sama-sama mampu dan sama-sama ingin memuliakan. Kalau dalam Islam dua-duanya harus saling memuliakan. Nabi kita Muhammad SAW itu sayang kepada putrinya, tapi juga memuliakan putrinya. Nabi itu sayang kepada istrinya, tapi juga memuliakan istrinya. Jadi Nabi itu kepada yang lebih muda itu tidak cuma menyayangi, tapi memuliakan. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Contoh. Nabi itu kalau ke istrinya itu tidak hanya pakai pendekatan hukum, tapi pakai pendekatan akhlak. Saya mungkin pernah cerita di sini atau saya cerita yang lain deh. Kalau yang ini mungkin sering saya ceritakan. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah ketika dari sholat subuh di masjid pulang ke rumah, istrinya itu Siti Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan makanan. Kata beliau, ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda udah saya siapkan.
Apa kata Nabi? Mana-mana akan aku makan. Walaupun hari ini aku puasa sebenarnya. Nabi rela Bu membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Itu kan namanya memuliakan istrinya. Karena kalau bagi laki-laki, misalnya bapak-bapak nggak ada ini. Kalau ada saya ceramah itu. Iya, bagi laki-laki itu hidangan makanan buatan istri di meja makan itu mungkin sekedar hidangan biasa. Tapi kalau bagi seorang istri itu kesembahan hati itu. Iya kan? Sehingga ketika suami pulang, istri mengatakan, "Mas, sudah aku siapkan makanan kesukaanmu." Kata suami, "Tadi udah makan di luar, mah." Itu kata istrinya, "Oh ya sudah." Oh ya sudah itu kalau bagi suami ya sudah betulan. Tapi kalau bagi istri ya sudah itu berdedek. Saya pas cerita gini ada ibu-ibu yang angkat tangan. Ada yang lebih ngeselin lagi Ustadz. Gimana Bu contohnya? Kita udah masak enak-enak untuk dia kita ngomong, "Mas, makanan kesukaan kamu udah siap." Apa kata suami kita Ustadz? "Nggak jadi mah, mie goreng aja." Oh, itu pernah ada ibu ngomong gitu. Itu lebih ngeselin lagi Ustadz katanya. Iya. Itu ibu-ibu ada yang ngomong kayak gitu ke saya tuh. Makanya itu contoh ya. Nabi ke putrinya. Itu kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW ini dalam sirah al-kamakal. Kalau Siti Fatimah yang masih belia datang gitu ya, itu Nabi berdiri menyambut putrinya. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, "Loh, dia kok yang lebih muda, saya lebih tua, dia mesti sungkem sama saya." Beliau enggak begitu. Kalau putrinya datang, beliau yang berdiri menyambut putrinya al-kamakal, dicium putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha sambil berkata, "Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah." Walaupun riwayat ini ada yang mengatakan lemah, tapi karena ini masalah sirah oleh para ulama dalam takhrij hadisnya enggak terlalu ketat, jadi tetap dicantumkan dalam riwayat itu. Tapi intinya satu, terlepas dari kata-kata itu ya, Nabi sangat tidak hanya menyayangi, tapi sangat menghormati putrinya. Gitu. Dan itu tidak hanya ke putrinya saja, nanti ke cucunya juga gitu. Nabi itu punya cucu namanya Umamah radhiyallahu. Ini hadisnya Sahih Muslim. Suatu saat Nabi habis maghrib lah, itu bercanda sama cucunya Umamah radhiyallahu anha. Di tengah-tengah bercanda itu, ini ada yang ngomong orang Kemang, tapi Kemang agak sana nih. "Assalamualaikum. Iya sudah capek masak, ujungnya minta ceplok telur." Nah, terus saya sampaikan lagi. Di tengah main sama cucunya tiba-tiba masuk waktu Isya. Tampak di sorot mata cucunya kurang puas main sama kakeknya. Tapi kan beliau harus sholat jadi imam. Itu kalau orang nggak bijak, itu biasanya ngambil langkah yang mengecewakan cucu demi Allah atau membahagiakan cucu mengalahkan Allah. Nah, Nabi itu Masya Allah, dua-duanya jalan. Cucunya itu digendong, dibawa ke masjid, beliau ngimami sholat sambil gendong cucunya. Coba cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya itu tidak hanya menyayanginya tapi memuliakannya. Putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya tapi juga menghormatinya. Coba ibu-ibu, istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya itu tidak hanya menyayangi Anda tapi memuliakan panjenengan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu enggak cuma ke anak cucu beliau, termasuk ke tetangga beliau. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an itu punya adik. Beliau cerita, "Saya punya adik namanya saya lupa namanya. Saya punya adik masih kecil lagi. Itu ketika Nabi mau sholat ketemu sama adiknya Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu Nabi nggak lewat gitu aja, ditanya kabarnya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar burung perit mainan kamu? Nabi tanya itu dalam hadis itu. Saya lupa namanya, adiknya saya lupa nama. Terus begitu tanya burung peritnya, kata anak ini, "Sudah mati ya Rasulullah burung." Itu Nabi nggak langsung pergi ke masjid, dihibur hatinya sampai dia bahagia.
Itu anak kecil pun Nabi muliakan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Bu.